Bakau Umpris RSPP. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa.
kita berdoa. Ya Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu Bakar Kris RSPP, kami datang ke hadapan Tuhan dan bermohon, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu seperti yang Kau kehendaki. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada siang hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada siang hari ini ialah takutlah akan Tuhan, terimalah berkat-Nya. Saudara-saudara, takut akan Tuhan adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus Yesus. Takut akan Tuhan artinya menaruh rasa hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Kitab Yeremia pasal 5 ayat 24 merupakan jaminan pasti 100% dari Tuhan akan dinyatakan bagi siapa saja yang hidup dalam takut akan Tuhan. Jaminan pemeliharaan atas kehidupan yang kita jalani, bahwa kita tidak akan pernah mengalami kekurangan dalam hal apapun, karena Tuhan sudah menyediakan jauh sebelum kita meminta kepada Tuhan. Hujan dalam bacaan kita adalah gambaran kehidupan yang diberikan kepada tanaman yang membutuhkan pertumbuhan akarnya supaya dapat meneruskan kehidupannya. Saudara-saudara, dalam Mazmur 112 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Salah satu yang dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan ialah dia suka menolong orang yang lemah. Karena dia sadar bahwa dia sudah lebih dahulu ditolong oleh Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu sejati baginya. Karena itu dalam Mazmur 41 ayat 1-4 dipertegas tentang bagaimana sebenarnya pemeliharaan Allah bagi mereka yang suka menolong orang lemah, yang suka menolong orang yang berkebutuhan khusus, bahkan yang suka menolong orang yang harus ditolong. Dalam Mazmur 41 ayat 1-4 dikatakan bahwa Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermainkan oleh musuh-musuhnya. Dan Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Kita selalu
mengucap syukur ketika kita mampu melewati hal-hal seperti yang disampaikan oleh pemazmur. Mungkin setiap kita pasti memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman iman bagaimana kuasa Allah turut bekerja di tengah-tengah situasi bahaya yang mengancam hidup kita. Tuhan meluputkan kita dari bahaya itu, sehingga nyawa kita pun selamat, atau mengalami situasi penyakit yang sudah diponis oleh dokter bahwa sesuatu yang mustahil untuk sembuh bagi kita. Akan tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan mengizinkan kita menikmati kehidupan hingga sekarang. Semua ini menjadi bukti kebaikan Tuhan, menjadi bukti berkat Tuhan bagi kita yang hidup berkenan di hadapannya, bagi kita yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Sesungguhnya apa yang dijamin oleh Tuhan di sini merupakan gambaran dari pergumulan hidup manusia secara umum, bahwa jika kita takut akan Tuhan, maka kita akan beroleh selamat. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak takut akan Tuhan, maka hal-hal yang berhubungan dengan penderitaan, bahkan kematian, akan ditimpakan kepada kita. Hal yang kedua yang dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan ialah dalam dunia kerja. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, apapun yang kita kerjakan, baik kita sebagai pimpinan, manajer, karyawan, atau bahkan cleaning service sekalipun, kerjakanlah dengan tulus, bukan karena takut kepada atasan atau bos kita, melainkan karena kita menghayati bahwa pekerjaan adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga para pekerja-pekerja Kristen harus tampil beda dengan pekerja-pekerja lainnya yang non-Kristen. Tampil beda yang saya maksudkan di sini ialah bukan berarti memisahkan diri kita dengan pekerja-pekerja lainnya, melainkan lebih kepada kualitas kerja kita harus melampaui rata-rata orang lain. Saudara-saudara, dalam dunia kerja selalu ada 4 tipe pekerja yang kita temukan di sana. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat atau mengecek sendiri tentang tipe-tipe dari pekerja di tempat Bapak Ibu bekerja di RSPP. Yang pertama ialah pekerja yang menyukai pekerjaannya. Nah, bagi tipe yang pertama ini, hasil kerja harus sempurna. Dia tidak bekerja secara asal-asalan. Dia orangnya pintar, karena itu dia suka belajar dan mengupdate dirinya. Dan dia juga suka membantu para pekerja lainnya yang sedang mengalami kesulitan. Ini tipe yang pertama. Yang kedua, tipe pekerja yang tidak menyukai pekerjaannya. Nah, pekerja seperti ini, dia selalu mengeluh jika diberi tugas. Dia suka mengkomplain dan mengkritik perusahaan ataupun tempat tugasnya berada. Sehingga sasaran akibat tidak menyukai pekerjaannya ini pastinya berdampak kepada rekan-rekan kerjanya sendiri yang di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Atau setidaknya dengan mesin keyboardnya. Yang ketiga, tipe pekerja yang bertanggung jawab atas pekerjaannya.
tipe ini digambarkan dengan pekerja yang suka atau tidak suka, ia akan mengerjakannya sampai tuntas karena merasa bahwa itulah tugasnya yang harus dia kerjakan sebagai seorang karyawan. Lalu tipe yang keempat, yakni pekerja yang selalu bertanya. Jika ada tugas yang diberikan kepadanya, maka dia akan selalu bertanya, apa yang harus saya kerjakan dengan pekerjaan ini? Bagaimana saya memulainya? Dan bagaimana saya mengerjakannya? Begitulah terus pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya kepada dirinya sendiri. Tentunya ini akibat dirinya kurang mengupdate sehingga dia terus bertanya dan terus bertanya. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita ialah, dari keempat tipe ini, kira-kira kita termasuk tipe yang di mana? Tentunya anak-anak Tuhan tidak boleh terjerumus ke dalam tipe yang kedua dan yang keempat. Anak-anak Tuhan, kita harus menyukai pekerjaan kita dan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Untuk itu, mari mengasah diri, mengupdate diri, dan melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi tempat kita bekerja. Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk kita, asalkan kita mengerjakan bagian kita, yaitu takut akan Tuhan. Sebagai penutup dari renungan kita pada siang hari ini, saya menggambarkannya dalam sebuah ilustrasi kuda dan penunggangnya. Kuda adalah seekor hewan dengan ukuran dan kekuatan yang hebat, yakni bisa mencapai 7 atau 8 kali berat seorang pria. Kuda menyerahkan diri pada pengendalian tuannya. Artinya ada kerjasama yang mengagumkan antara seekor kuda yang kuat dan penunggangnya. Seekor kuda dapat berpacu, dapat melompat, dapat berbelok, dapat berjingkrak-jingkrak atau berdiri tegak hanya dengan sedikit perintah dari si penunggang. Itulah kekuatan dengan kontrol yang sempurna. Dan itu juga menjelaskan konsep kekristenan, bahwa kita harus patuh kepada Allah dan menyerahkan kekuatan kita di bawah pengendalian Allah. Saat kita berserah di bawah pengendalian Allah, berarti kita mengikuti teladan Yesus saat dia berada di dunia ini. Dia menyerahkan kuasanya kepada kehendak Bapanya. Selamat berkarya di RSPP. Tunjukkanlah kualitas kita dengan takut akan Tuhan. Dan lihatlah bahwa janji dan berkat Tuhan akan dinyatakannya di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita mendoakan persembahan syukur kita dan kita lanjutkan ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu bagi kami, berkat jasmani dan rohani. Sebahagian dari berkat materi yang Tuhan anugerahkan bagi kami sudah kembalikan untuk Tuhan melalui persembahan syukur kami. Berkati, kuduskan persembahan kami, supaya kami semakin dimampukan dalam membantu orang-orang lain yang membutuhkannya. Ya Tuhan, berkati pengurus dan anggota Bakor Umkris RSPP. Tuhan memberikan
pengetahuan dan hikmat bagi mereka di dalam mengelola kegiatan Bakor Umkris. Satukan hati dan pikiran mereka, sehingga persekutuan ini tetap teguh, kuat, dan kokoh, dan mereka dengan setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, berkati para pasien Kristen dan juga non-Kristen yang sedang berobat atau dirawat di RSPP. Tuhan berkati para dokter, perawat, dan juga segala fasilitas rumah sakit yang digunakan dalam rangka mengobati para pasien. Anugerah Tuhan menyertai, sehingga semua para pasien ini menerima kesembuhan dari Tuhan. Berkati tim pastoral yang tetap berdoa setiap hari Senin dan Kamis. Tuhan mampukan tim ini dalam rangka memberikan pendampingan bagi siapa saja yang membutuhkan peneguhan dan penguatan di dalam Tuhan. Tuhan juga memberkati ibadah online Bakor Umkris RSPP setiap hari Jumat dari jam 12.15 sampai 12.45 WIB. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka selalu memberikan dirinya, waktunya untuk bersama-sama bersekutu di dalam Bakor Umkris. Berkati manajemen RSPP dan manajemen Pertamedika IHC. Tuhan, berikanlah kepada mereka hikmat dan pengetahuan dari sorga, sehingga dapat memimpin dan mengelola RSPP dan Pertamedika IHC dengan baik seperti yang Engkau kehendaki, sehingga baik RSPP dan juga Pertamedika IHC menjadi berkat bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, berkati gereja dan pimpinan gereja dimanapun mereka Engkau tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya menolong serta memampukan gereja-Mu dan para pemimpin gereja sehingga mereka tetap sehati sepikir dan mereka tetap dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ya Tuhan, berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, khususnya pemerintahan DKI. Tuhan, berikanlah rasa keadilan bagi mereka. Berikanlah hikmat-Mu kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh dapat memimpin negara kami dan juga DKI ini dan juga daerah-daerah lain, Bapa, dengan takut akan Tuhan. Dan kami sebagai warga masyarakat sungguh-sungguh merasakan ketenangan, kedamaian, keadilan yang nyata oleh karena Tuhan memberkati negara kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan juga keluarga kami dengan segala pergumulan-pergumulan yang kami alami saat ini. Tuhan kiranya menyertai kami senantiasa. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serta persembahan syukur kami. Kami panjatkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.